Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil minna wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulihir rahmah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah, orang-orang tua kami, jemaah salat fardu isya dan salat sunnah tarawih qiyamul lail di malam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan pertama kita sudah bahas tentang orang-orang yang diperbolehkan, bukan diperbolehkan tapi rukhsah, punya keringanan untuk tidak berpuasa. Dan kita juga sudah bahas siapa-siapa sajakah orang yang berhak puasa, yang gak berhak sama sekali puasa, dan yang qada, dan juga yang bayar fidyah. Lalu pertemuan kedua kita juga sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semua itu sudah kita ambil, yang saya sampaikan, yang kita muzakarakan dari pertemuan pertama dan kedua sampai daripada malam yang ketiga ini di jadwal saya. Ini kita ambil secara ringkas daripada rujukan kitab At-Taqriratus Sadidah yang nulis adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah, yang ditaklif oleh anak beliau sendiri yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Kemarin kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita cerita apa-apa saja yang sunnah-sunnah dalam puasa atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Di dalam kitab ini dijelaskan wa yajuzu, yang pertama adalah salah satu sunnah ketika berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau memang sudah yakin sudah masuk waktu azan maghrib, maka jangan diperlambat, langsung berbuka, jangan nanti-nanti. Karena salah satu sunnahnya berbuka adalah di awal. Cuma jangan cari azan yang paling awal, Jakarta lah ya kan, 5:30 di TV, bukan berarti seperti itu. Kalau sudah masuk jangan nanti-nanti, segerakan berbuka. Tapi kalau memang betul-betul kita yakin sudah masuk. Kalau di Indonesia ini negara kita nggak payah, banyak TV, ada radio, kan, Serene pun juga ada, jadi nggak susah. Lalu ketika berbuka puasa itu sering kita kadang kurang paham, mana dahulu makan atau doa. Mungkin kalau yang sering hadir atau yang sering duduk setelah sholat subuh, yang sering mungkin pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul juga atau saya, mungkin sudah paham. Mungkin ibu-ibu nih kan gak ada kan itu kan. Jadi kalau berbuka puasa itu ketika masuk azan itu jangan doa dulu. Kalau doa dulu ini kita nipu sama Tuhan. Kenapa nipu? Bapak Ibu doa apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berpuasa karenamu, wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, wa ala rizkika aftartu, dan ke atas rezekimu ini aku berbuka. Sedangkan kita belum makan, ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nanti mulai besok kan udah 1 tahun nih. Jadi ketika dengar azan maghrib ucapkan alhamdulillah. Baru kalau ada kurma makan kurma, atau kalau nggak ada kurma air putih. Makan kurma dulu 1 biji atau yang ganjil-ganjil,
1, 3 yang ganjil-ganjil. Udah, setelah makan kurma itu barulah kita doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi bukan doa dulu, tapi azan alhamdulillah, makan dulu atau minum dulu. Cuma jangan pula azan langsung makan, mie-nya sepiring, kolanya semangkok. Ini udah lain ceritanya, paham ya? Jadi makan kurma dulu atau minum air seteguk. Setelah itu baru doa, baru lanjut lagi. Lalu apa yang kedua adalah makan sahur ini sunnah. Hari ini orang Indonesia tradisinya kalau sahur pertama laris lah Pak Adi rendangnya kan, daging mau kok pakai rendang semua orang Indonesia. Cuma kalau terakhir intel, kadang bukan intel lagi, nggak sahur. Padahal para malaikat Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur, untuk orang-orang yang sahur. Arti dari salat itu memberi rahmat kepada kita yang mengerjakan sahur. Sahur itu nggak mesti makan satu piring sampai kenyang sampai sesak, aduh, bukan itu sahur. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, menyegerakan berbuka mengakhiri makan sahur. Kenapa makan sahur diakhiri? Intinya apa? Kita disuruh makan sahur jangan banyak-banyak. Jadi satu buah kurma juga dikatakan makan sahur. Seteguk air putih juga sudah dikatakan makan sahur. Masa nggak boleh makan nasi? Boleh. Cuma intinya jangan sampai kita ninggalkan sahur walaupun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Jadi sahur itu bukan mesti banyak, tapi orang Indonesia ini afdolnya makan pula harus banyak-banyak, kan? Belum lagi kopinya, teh manisnya, rokoknya juga lebih afdol. Lalu apa lagi? Yang ketiga, yaitu kemarin kita juga sudah bahas sedikit antara imsak dengan azan. Sebenarnya imsak itu dalam kitab fikih manapun itu artinya dimulainya puasa. Maka imsak itu letaknya itu pas waktu azan subuh. Sebenarnya dimanapun kitab fikih letaknya imsak itu pas di azan subuh. Cuma kan kita kadang repot. Maka dibuatlah oleh ulama-ulama kita, wabil khusus yang ada di Indonesia, dibuatlah sebagaimana mengikuti hadisnya Rasulullah SAW, yaitu 50 ayat Al-Quran. Cuma kan 50 ini kan juga beda-beda. Ada orang yang baca cepat, ada orang yang baca tebak-tebak. Kalau orang yang baru mulai ngaji gimana? 50 ayat, jam 6 baru siap, kan gitu. Jadi dibuat ulama lah 10 menit sebelum azan subuh. Lalu sunnahnya ketika berbuka tadi sudah kita sampaikan, kalau ada kurma disunahkan juga memakan kurma rutop. Apa itu? Yaitu kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada maka kita juga disunahkan memakan yang agak masam. Cuma bukan terlalu masam, bukan terlalu asam, agak asam. Kalau kita tahunya kan sekarang ini kan buka puasa sunahnya kurma atau yang manis-manis. Kalau versinya Ustaz Ablil, kalau ada yang gratis ngapain cari yang manis, kan begitu toh. Jadi kalau nggak ada kurma disunahkan cari yang agak sedikit masam. Atau kalau nggak ada apa, barulah yang manis-manis, baru yang terakhir yang tidak tersentuh oleh api. Jangan yang bapak-bapak yang merokok, jangan buka puasa langsung hidupi rokok, jangan. Lalu apa seterusnya? Yaitu juga sunnah ketika di bulan Ramadan ini memberi makan orang yang berpuasa. Masya Allah, kita di sini di Al-Ikhlas orang-orang soleh semua yang buka puasa. Ya, jadi nggak rugi kalau ngasih bukaan di masjid, apalagi ke pesantren. Dan juga salah satu sunnah ya di bulan puasa ini apa? Yaitu mandi malam di setiap bulan Ramadan. Dengan niat yaitu mandi sunnah di setiap malam Ramadan. Kemarin juga kita sudah bahas sedikit kemarin ya. Jadi kalau bisa habis berbuka, habis sholat fardu maghrib, ba'diyah kita mandi. Karena kalau udah mandi memang reaksinya memang setiap sunnah ini ada kejayaan. Kalau kita mandi di setiap malam bulan Ramadan, memang kalau bab teorinya dokter atau tukang kusuk yang masuk angin lah kan tuh. Jangan mandi malam-malam kasep kata gitu, nanti kena angin duduk katanya.
Cuma ini masalahnya berkaitan sama sunnah, insya Allah nggak mudarat. Yang kedua pun enak, kita terawih pun segar. Lalu banyak sebenarnya, ada 30, itu aja lah kita sampaikan. Dan kita bahas hal-hal yang makruh. Apa saja yang makruh? Salah satu kemarin yang kita sebut, yang pertama adalah gelegek-gelegek kita berwudu. Atau bukan hanya bergelegek-gelegek, atau ngunyah-ngunyah ya. Mungkin ibu bapak makan dan ubi tumbuk ya, pagi-pagi masih ada, sayang dibuang, dimut-mut. Kalau hanya sekedar dimut-mut makruh, tapi kalau sampai ketelan batal ya. Termasuk juga kemarin wudu tuh ya, gluguk itu makruh. Kalau ketelan batal. Lalu mencicipi makanan dengan tanpa adanya hajat atau kebutuhan, itu makruh. Tetapi ada juga sebuah keringanan untuk orang yang mungkin jualan, atau dia masak besar, atau murid dia masak untuk hidangan orang banyak. Ini boleh dicicipi, tapi yang masak saja. Habis dicicipi, dirasa, dibuang, jangan ditelahan. Ya, ini khusus untuk orang yang masak kan gitu. Karena ibu mungkin masak mie kan itu, masak pecel dijual, kalaupun gak ada rasanya juga nggak laku kan begitu toh. Jadi ini boleh. Nah, boleh. Ada sebagian ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan rukhsah khusus untuk orang-orang yang menyiapi hidangan, baik dia untuk jualan atau untuk apa saja, pokoknya masalah menyiapi hidangan. Lalu yang makruh apa? Yaitu bekam. Bekam di bulan puasa juga makruh, baik kita yang bekam maupun yang membekami kita, makruh hukumnya. Seterusnya mandi dengan menenggelamkan seluruh badan. Mandi di sungai lah nih ceritanya, kan? Kalau puasa mandi di sungai atau mandi-mandilah. Ini yang beda dengan kamar mandi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas, bagi yang keramas di siang bulan Ramadan hati-hati. Kan gitu. Kalau misalnya air tadi masuk kepada rongga-rongga yang terbuka, maka hukumnya batal. Dan juga ini yang ketujuh yang makruh dalam berpuasa, wa it'amus sahri, yaitu sering kenyang ketika makan sahur. Ini makruh ini. Jadi kalau makan sahur jangan terlalu kenyang, jangan terlalu kenyang. Disisakan sebagian untuk nasi, sebagian lagi untuk minum. Jangan semua dipenuhkan sama makanan itu, walhasil kenyang. Ini juga salah satu makruh. Dan yang terakhir makruh dalam berpuasa adalah melakukan hal yang mubah yang kita sukai, seperti menyium minyak wangi. Kalau menyium-nyium, kita mungkin suka nyium-nyium itu juga makruh, salah satu makruh. Nggak batal, cuma makruh. Apa itu makruh? Kalau dikerjakan nggak berdosa, tapi kalau kita nggak ngerjain dapat pahala. Karena hukum Islam ini kan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Kalau makruh ini kalau kita kerjakan ya nggak dapat dosa, tapi kalau kita tinggalkan perbuatan tersebut dapat pahala. Yang jual-jual minyak wangi masih aja nih kan. Nih, jadi salah satu minyak nyium-nyium wangian itu hukumnya makruh ketika berpuasa. Lalu bagaimana kalau pakai minyak wangi Ustadz ketika mau sholat? Itu enggak apa-apa. Jadi hal-hal dalam hukum ini seperti ini Bapak Ibu, hal-hal yang berkaitan mungkin makruh lah hukumnya, jatuhnya, tapi kalau dia berkaitan dengan syariat atau sunnah maka itu diperbolehkan. Salah satu gini, kita khawatir atau takut kita mandi tadi keramas lah ceritanya nih, takut masuk air. Tapi kalau misalnya mandinya mandi sunnah Jumat, atau nih kita kaum laki-laki tidur di siang hari bulan Ramadan, mimpi basah, mandi junub, airnya masuk, itu nggak batal. Karena apa? Karena mandi junubnya tadi wajib. Atau kita mandi sunnah nih hari Jumat, keramas sunnah kita masuk, cuma jangan sengaja kita masuk, itu nggak batal. Karena apa? Berkaitan dengan syariat. Sama kita khawatir wudhu sholat zuhur sama sholat asar, khawatir mungkin macam-macam terminum air wudhu tadi, atau misalnya untuk menghilangkan khawatir, udahlah nggak usah kumur-kumur
Kalau sholat zuhur, sholat asar, sayang. Sedangkan kumur-kumur itu sunnah. Jadi karena berkaitan sama sunnahnya wudhu atau sunnah daripada hukum yang lain atau bab yang lain, itu tidak masalah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari yang kita kemarin pertemuan pertama, kedua dan ketiga ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Sebenarnya banyak masalah bab puasa ini. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita panjang umur, tahun depan kita buka khusus ya di mesin ini, mudah-mudahan ya, gratis daurah khusus bab tentang ar-risalus shaum, yaitu tentang masalah puasa. Insya Allah nanti pertemuan terakhir di jadwal saya kita akan berusaha menyampaikan apa-apa saja yang terjadi dan problem yang sering terjadi di bulan Ramadan. Apa saja problem di bulan Ramadan ini? Banyak sebenarnya. Masalah tarawih aja lah, 11, 2, 3 itu juga problem. Udah, masalah witir 21 apa langsung 3 rakaat, ya kan? Ada juga mengatakan witir itu 9 rakaat langsung tarik terus cuma 1 salam. Ada hadisnya. Juga kalau masuk bulan Ramadan ada juga problem sholat cepat-cepat. Kalau yang viral Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allah, itu yang viral. Boleh nggak sholat macam itu? Nah, nanti kita bahas. Atau mungkin kita sering terjadi di tarawih di tempat kita masing-masing, di setiap tahiyat akhir. Kadang makmumnya itu belum sempurna sampai fil alamina innaka hamidum majid, sang imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu gimana hukumnya? Apakah sang imam sampai fil alamina innaka hamidum majid? Apakah tidak? Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua panjang umur, di pertemuan terakhir nanti kita akan bahas apa-apa saja yang terjadi dan problem ketika hadis-hadis mengenai daripada bulan Ramadan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.